Kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana, episode 59. Pak Kasman yang sudah mengetahui bahwa Pak Hendrik adalah tangan kanan Tuan Winata. Ia pun berkata dalam hati, itu kan Pak Hendrik, orang kepercayaan ayahnya Mas Adit. Tapi, mau ngapain ya, Pak Hendrik datang ke pasar ini? Terlihat pula saat itu, para pedagang di pasar, yang melihat Pak Hendrik dan beberapa pengawal, datang menghampiri Bu Atik. Mereka pun, saling tanya satu sama lainnya. Bu Atik kenapa ya? Kok, mereka datangi dia? Enggak tahu juga tuh. Sepertinya, Bu Atik bakalan dapat masalah, ucap salah satu pedagang. Lalu, setelah menghampiri Bu Atik, Pak Hendrik pun berkata, "Maaf Bu, apa Ibu kenal dengan pemuda ini?" Bu Atik pun langsung melihat foto yang ditunjukkan Pak Hendrik. "Oh, yang di foto ini ya," sahut Bu Atik, lalu kembali berkata. Namun, belum sempat melanjutkan perkataannya. Tiba-tiba terdengar, Pak Kasman berkata, "Kita enggak kenal dengan anak muda ini Pak." "Benar, Bapak tidak mengenal pemuda ini," ucap Pak Hendrik, lalu kembali berkata, "Foto-foto ini diambil di sini loh. Jadi enggak mungkin, di antara pedagang di sini, tidak ada yang mengenalinya," ucap Pak Hendrik. Sementara Pak Kasman, yang tidak mengetahui kejadian kemarin, beliau pun langsung berkata pada Bu Atik, "Apa benar Bu, foto ini diambil di tempat ini?" "Iya Pak, kalau dilihat dari fotonya, sepertinya waktu kejadian kemarin," ucap Bu Atik. Mendengar ucapan Bu Atik, Pak Kasman pun langsung mencari alasan. "Oh iya Pak, saya baru ingat, ini anak muda yang kemarin. Tapi, kita tidak kenal dengan dia Pak," ucap Pak Kasman. "Haduh, moga aja Pak Hendrik percaya dengan omonganku," gumam Pak Kasman. Sementara Bu Atik, ia hanya melihat dengan tatapan bingung pada Pak Kasman. "Lah, kok ngomongnya enggak kenal? Nyata-nyata, Nak Adit satu tempat kerja dengan dia," gumam Bu Atik. Setelah itu terdengar, Pak Hendrik berkata, "Ya udah, tolong ya, kalau di antara kalian, ada yang melihat anak muda ini, tolong langsung hubungi saya. Nanti, akan saya berikan sejumlah uang." "Oh ya, ini kartu nama saya," ucap Pak Hendrik, sembari memberikan kartu namanya pada Bu Atik dan Pak Kasman. "Oh iya Pak, pasti kami hubungi," sahut Pak Kasman. "Kalau begitu, saya permisi dulu," ucap Pak Hendrik, lalu meninggalkan tempat tersebut. Lalu, setelah perginya Pak Hendrik, Bu Atik pun berkata, "Pak, Bapak kok malah bohong sama orang tadi? Orang tadi tuh orang jahat Bu, mereka mau nangkap Aditya," sahut Pak Kasman, lalu kembali berkata, "Bu Atik mau, kalau Aditya sampai diapa-apain sama mereka." "Walah, gitu ya Pak. Untung aja, tadi saya ndak keceplosan," sahut Bu Atik. Singkat cerita, ternyata saat itu, sehabis mencari Aditya di pasar sentral, Pak Hendrik pun langsung datang ke Hotel Paradise untuk menemui Dika. Sesampainya di lobi hotel, Pak Hendrik pun langsung memberitahukan perihal kedatangannya pada si resepsionis. Mendengar ucapan Pak Hendrik, si resepsionis pun berkata, "Maaf Pak, saat ini Pak Dika, Bu Jasmine dan pemilik hotel, sedang meeting bersama relasinya," ucap si resepsionis. Mendengar ucapan itu, Pak Hendrik pun berkata, "Kalau begitu, tolong Mbaknya, antarin saya ke ruang meeting, ada masalah penting, yang ingin saya sampaikan pada Pak Dika." "Tetap tidak bisa Pak, jika Bapak berkenan, Bapak bisa tunggu sampai meetingnya selesai," ucap si resepsionis. Mendengar ucapan itu, Pak Hendrik pun berucap dalam hati, "Harus kasih alasan apa ya, biar saya bisa menemui si Dika," gumam Pak Hendrik. Setelah diam beberapa detik, Pak Hendrik pun kembali melanjutkan perkataannya. "Saya Hendrik, utusan dari Winata Group. Saya diutus ke hotel ini, untuk meeting bersama Pak Dika." Mendengar ucapan itu, si resepsionis pun berkata, "Oh gitu ya Pak, kenapa enggak bilang dari tadi?
Sini ikuti saya, ruang meetingnya ada di lantai 3, ucap si resepsionis. Sementara di ruang meeting, terdengar saat itu, ayah Jasmine berkata, "Bagaimana, apa kalian ingin mendukung rencana yang semalam sudah saya beritahukan pada kalian?" Jasmine, yang tak mengetahui rencana yang diucapkan ayahnya, ia pun bergumam, "Papa lagi ngerencanain apaan sih? Kok aku enggak dikasih tahu ya?" Setelah mendengar ucapan ayah Jasmine, terdengar salah satu rekan bisnisnya berkata, "Kalau seperti yang Anda katakan bahwa akan mengajak si pengusaha muda, pemilik perkebunan Winata Farm, akan ikut mendukung rencana ini. Jelas, kami semua setuju," ucap salah satu rekan bisnis ayah Jasmine, yang diketahui bernama Pak Indra. Jangan-jangan, ini rencana untuk menjatuhkan Om Winata," gumam Jasmine, lalu berkata, "Pak, apa ini, rencana untuk menjatuhkan Om Winata?" "Ya, memang itu rencananya," sahut ayah Jasmine. Setelah itu terdengar, Jasmine berkata, "Pak, ingat Pak, di belakang Om Winata ada Om Nakamoto. Papa tahu kan akibatnya, bila Papa coba-coba mengusik bisnis Om Winata. Udah, kamu enggak usah ikut campur masalah ini," ucap ayah Jasmine, dan ingin kembali melanjutkan perkataannya. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Mendengar suara itu, Dika pun berkata, "Silakan masuk," ucap Dika. Lalu, setelah pintu dibuka, terdengar si resepsionis berkata, "Maaf Pak, ini ada Pak Hendrik, utusan dari Winata Group." Mendengar nama Winata Group, Dika, ayah Jasmine, dan semua relasinya terlihat kaget. Sementara Pak Hendrik, tanpa menunggu dipersilahkan untuk masuk. Beliau dan beberapa anak buahnya pun langsung menerobos masuk, lalu menghampiri Dika. Setelah itu terlihat, Pak Hendrik langsung melemparkan foto-foto Aditya ke arah Dika. "Dika, apa maksud kamu dengan mengunggah foto tuan muda?" ucap Pak Hendrik. Melihat hal itu, ayah Jasmine pun berkata, "Hendrik, jangan bikin keributan di sini. Dan jangan coba-coba menyentuh calon mantu saya." Mendengar ucapan itu, Pak Hendrik pun berkata, "Maaf Pak, kalau bukan karena perbuatannya, saya tidak akan melakukan semua ini," ucap Pak Hendrik, lalu kembali bertanya pada Dika. Dika jawab, "Atau kamu mau saya menuntut kamu dengan tuduhan pencemaran nama baik?" "Apa, kamu mau menuntut dia?" ucap ayah Jasmine, lalu kembali berkata, "Lagian, apa salahnya kalau dia mengunggah foto-foto ini? Anak ini kan anak yang dipungut oleh Winata." Akibat dari ucapan ayah Jasmine, Pak Hendrik pun makin terlihat emosi. Setelah itu terdengar, Pak Hendrik berkata, "Alangkah baiknya, jaga ucapan Anda. Anda tahu sendiri kan, jika sampai ucapan Anda barusan, saya sampaikan pada Tuan Winata. Silakan saja kamu laporkan. Kamu pikir, saya takut dengan ancamanmu?" ucap ayah Jasmine, lalu kembali berkata, "Sekarang ini, saya akan bekerja sama dengan Niko, pemilik Winata Organic Farm, dan lihat saja nanti, akan saya hancurkan bisnis keluarga Winata," ucap ayah Jasmine. Setelah itu terdengar lagi, ayah Jasmine berkata, "Sekarang, keluar dari ruangan ini. Dan bawa juga semua anjing-anjingmu." Mendengar ucapan itu, terlihat beberapa pengawal ingin menghampiri ayah Jasmine. Tapi karena dilarang oleh Pak Hendrik, mereka pun langsung mengurungkan niat. "Sudah, kalian tidak usah ladeni perkataannya," ucap Pak Hendrik, lalu berkata pada ayah Jasmine, "Terima kasih untuk sambutannya. Dan saya mohon maaf, karena sudah mengganggu pertemuan ini," ucap Pak Hendrik, lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut. Setelah itu terdengar, Pak Indra berkata, Kalau masalahnya seperti ini, saya mohon maaf Pak. Saya tidak mau ambil resiko dengan rencana Anda. Cari masalah dengan keluarga Winata, sama saja mencari masalah dengan Tuan Nakamoto," ucap Pak Indra, lalu berdiri dari tempat duduknya. Setelah itu terdengar lagi, Pak Indra berkata,
Saya mohon pamit Pak, moga rencana Anda bisa berjalan sesuai keinginan Anda, ucap Pak Indra, lalu melangkah meninggalkan ruangan tersebut. Sementara Jasmine terlihat saat itu, ia langsung berlari mengikuti Pak Hendrik. Jasmine, mau kemana kamu? Ucap Dika. Namun saat itu, Jasmine tak memperdulikan perkataan Dika. Ia langsung keluar dari ruangan itu, dan terus berlari. Setelah berada dekat dengan Pak Hendrik, Jasmine pun berkata, "Om Hendrik, tunggu Om," ucap Jasmine. Mendengar ada yang memanggil namanya, Pak Hendrik pun langsung menghentikan langkah kakinya. "Ada apa Nona memanggil saya?" ucap Pak Hendrik. "Maafin perkataan Papa ya Om," ucap Jasmine, lalu kembali berkata, "Om sedang mencari Aditya kan?" "Ya benar. Saya sedang mencari tuan muda," sahut Pak Hendrik, lalu kembali berkata, "Apa Nona kenal dengan tuan muda?" "Iya Om, saya kenal dengan Aditya," sahut Jasmine. Setelah itu terdengar lagi, Pak Hendrik berkata, "Berarti, Nona tahu keberadaan tuan muda?" "Kalau itu saya tidak tahu Om. Tapi kemarin, saya sempat meminta nomor handphonenya," ucap Jasmine. Sementara Pak Hendrik merasa mendapat titik terang, beliau pun kembali bertanya pada Jasmine, "Apa boleh saya meminta nomor handphone tuan muda?" "Boleh Om," sahut Jasmine, lalu kembali berkata, "Tapi tolong ya Om, jangan bilang kalau nomornya Om dapat dari saya." "Baiklah, saya janji tidak akan mengatakan apapun tentang Nona," ucap Pak Hendrik. Setelah itu terlihat, Jasmine pun langsung memberikan nomor yang diminta oleh Pak Hendrik. "Makasih banyak Nona," ucap Pak Hendrik, lalu kembali berkata, "Kalau begitu, saya mohon pamit ya." "Iya Om, hati-hati," sahut Jasmine. Sementara Pak Hendrik, yang telah mendapatkan nomor handphone milik Aditya, beliau pun bergumam, "Kalau saya langsung menghubungi tuan muda, pasti dia akan langsung menghindar. Jadi sebaiknya saya langsung saja menemui dia," gumam Pak Hendrik, lalu memerintahkan salah satu anak buahnya untuk melacak nomor handphone tersebut. "Siap Pak, akan segera saya cari tahu lokasi keberadaan pemilik nomor handphone itu." Tak terasa, waktu terus berlalu. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 1:30 siang. Terlihat pula saat itu, mobil yang dikendarai Niko pun telah memasuki perbatasan desa Bukit Sejuk. Sementara Clara, yang masih terus mengikuti Aditya dan Niko, ia pun bergumam, "Buset deh, jauh banget tempatnya," gerutuk Clara. Sementara Aditya, yang mulai merasa curiga dengan mobil yang dari tadi berada di belakang mereka, ia pun langsung berkata pada Niko, "Nik, perasaan mobil kuning yang di belakang kita dari tadi ngikutin kita loh." "Ah, perasaan kamu aja tuh Dit. Mungkin kebetulan satu tujuan sama kita," sahut Niko. "Kayaknya enggak deh Nik. Perasaan mobil itu yang kemarin ada di pasar sentral. Dan tadi pagi, mobil itu parkir tepat di depan rumahmu deh Nik," ucap Aditya, mencoba meyakinkan Niko. "Ah yang benar Dit," ucap Niko, lalu memperlambat laju mobilnya. Melihat mobil yang dikendarai Niko mulai melambat, Clara pun langsung menurunkan kecepatan mobilnya. "Tuh kan Nik, mobilnya melambat juga," ucap Aditya. "Iya ya. Tapi, mau ngapain dia ngikutin kita?" tanya Niko. "Enggak tahu juga. Kamu jalanin aja lagi mobilnya, entar sampai depan rumahnya Leman, baru kita sergap. Kalau di sini, resikonya besar Nik. Siapa tahu aja, mereka punya niat jahat sama kita," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Kalau sudah di perkampungan kan, kalau ada apa-apa, kita bisa langsung minta tolong sama warga." "Iya Dit," sahut Niko, lalu kembali menaikkan kecepatan mobil tersebut. Sesampainya di tengah perkampungan, Aditya pun berkata, "Nik, putar balik mobilnya." Mendengar ucapan itu, Niko pun langsung memutar balik mobil Lamborghini tersebut. Clara yang melihat hal itu, ia pun berkata, "Loh, kok malah putar balik?"
Lalu, udah dulu ya gengs, sampai jumpa di episode selanjutnya.